Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 berakhir dengan kekalahan blok sentral yang berisi Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Turki Ottoman. Pada tanggal 1918, Jerman berada dalam posisi yang kuat, dan mundurnya Rusia dari perang membuat Jerman semakin kuat. Namun, sejumlah peristiwa membalikkan keadaan. Inggris dan Prancis melakukan serangan balik setelah serangan Michel. Jerman pada Maret 1918, di saat Angkatan Laut Jerman melakukan pemugukan, HS bergabung dalam perang melawan Jerman. Pada 4 Oktober 1918, Jerman mengirim pesan kepada Presiden AS yang meminta dilakukan gencatan senjata. Sebagai gantinya, AS atas nama sekutu meminta Jerman menarik diri dari wilayah yang sebelumnya mereka duduki serta menuntut Kaisar Wilhelm II turun dari tahta. Akhirnya Jerman secara resmi kalah dari Perang Dunia I dan menyerah. Jerman tidak lagi menopang bantuan militer kepada negara sekutunya. Dengan runtuhnya dua kekuatan utama blok sentral, kawasan Timur Tengah terombang-ambing sebelum terjadi pembantaian. Kekaisaran Turki menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 30 Oktober 1918 dengan sekutu dan disebut dengan Mudros Amiski. 3 November 1918, Austria-Hungaria menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan sekutu yang disebut dengan Villagrusti Armistice. Pada 4 November 1918, Amanda Laut Jerman diperintahkan untuk melakukan serangan bunuh diri terhadap Inggris. Namun mereka menolak dan memberontak. Pemberontakan tersebut memicu revolusi di Kekaisaran Jerman. Pada 9 November 1918, Kaisar Wilhelm turun dari tahta setelah kaum sosialis di Berlin mendirikan Republik Jerman. Pada 11 November 1918, delegasi Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan sekutu di dalam gerbong kereta Marschallplatz. Sebelum gencatan resmi ini diberlakukan, pertempuran masih terus berlanjut di lini pertahanan masing-masing. Hingga pada 1 menit sebelum gencatan senjata dilakukan, prajurit Amerika Serikat Henry Guter tewas oleh Jerman dan menjadi prajurit terakhir yang tewas dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini resmi berakhir pada bulan ke-11, tanggal 11 jam 11 siang dan pada tahun 1918. Pada tanggal 28 Juni 1919, The Big Four, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Italia, dan para pemimpin negara yang kalah dalam perang berkumpullah di Hall of Mirror, di Istana Versailles, Prancis untuk menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Versailles. Semua berharap perjanjian tersebut mampu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di Eropa, serta membangun Eropa yang maju dan beradab. Berdasarkan perjanjian ini, lahirnya 9 negara baru, diantaranya Polandia, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Perjanjian ini bertujuan menekan Jerman atas desakan Inggris. Isi perjanjian Versailles ini, yang pertama, Jerman menyerahkan kembali daerah yang dia kuasai selama perang kepada para pemiliknya. Yang kedua, Jerman harus membayar ganti rugi perang. Yang ketiga, angkatan perang Jerman harus dibatasi. Yang keempat, kapal dagang Jerman diserahkan kepada Inggris. Yang kelima, wilayah Jerman di sebelah barat sungai Rhine atau Rhineland diduduki pasukan sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. Lalu yang keenam, Jerman kehilangan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang. Perjanjian Versailles bertujuan menciptakan perdamaian di Eropa. Namun, karena isinya yang merugikan Jerman, perjanjian ini justru memancing konflik baru dan memicu Perang Dunia II. Poin yang memicu tersebut diantaranya A. War Guilt Clause. Klausul tersebut memaksa Jerman mengakui kepada dunia bahwa mereka bertanggung jawab secara penuh atas Perang Dunia I. B.
Lalu tuntutan untuk membayar seluruh kerugian perang pada blok sekutu dengan jumlah yang sangat besar juga menjadi salah satu pemicu konflik. C. Selain itu, Rusia yang ikut dalam perang bersama blok sekutu dan mengalami kerugian sangat besar justru kehilangan teritori lebih banyak daripada Jerman, sebab Rusia tidak diikutsertakan dalam Paris Peace Conference. D. Yang terakhir, perjanjian tersebut mengacukan hak masyarakat koloni di Asia Tenggara yang menginginkan hak sama dengan masyarakat negara barat. Batas-batas negara Eropa akhirnya digambar ulang. Setelah menandatangani perjanjian Saint-Germain-en-Laye, wilayah Austria terpecah. Hongaria juga ikut terpecah setelah penandatanganan perjanjian Trianon. Bulgaria terpecah setelah menandatangani perjanjian Neuilly. Dampak dari perpecahan tersebut ialah berdirinya negara Polandia setelah dijajah penguasa asing selama ratusan tahun. Kemudian Austria, Hongaria, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan Romania bangkit dari keruntuhan Kekaisaran Austria-Hongaria. Melalui perjanjian Versailles, Kekaisaran Turki juga terpecah. Negara-negara yang sebagian besar berada di wilayah kontrol negara Eropa mulai berdiri di bekas Kekaisaran Turki Ottoman di wilayah timur sampai tengah. Namun, sama halnya seperti di Eropa, benih konflik mulai muncul disebabkan oleh beberapa peristiwa yang terjadi. Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918 menimbulkan dampak yang besar bagi negara-negara yang terlibat, benua Eropa maupun dunia. Di mana setelah perang berakhir, dampak tersebut amat terasa dalam bidang ekonomi, sosial, politik, perubahan wilayah di benua Eropa, dan perkembangan dalam berbagai teknologi. Berikut dampak-dampak dari Perang Dunia I. Perang Dunia I menjadi perang paling berdarah di mana menewaskan 10 juta prajurit dan 21 juta prajurit lainnya terluka parah. Bahkan perang ini juga menghilangkan 10 juta nyawa penduduk sipil. Terjadinya perang menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan terjadi di berbagai negara. Sebagai akibat dari perekonomian yang juga hancur kala itu, wabah penyakit merajalela. Penduduk yang negaranya sedang berperang banyak kehilangan tempat tinggal. Banyak manusia tak berdosa yang kehilangan nyawa ataupun cacat secara mental maupun fisik. Pertama, munculnya perubahan wilayah. Sebagian besar area di benua Eropa hancur total. Salah satunya desa Merkem di Belgia. Wilayah kekuasaan dari negara yang berperang berubah. Jerman, Austria, dan Turki menjadi negara republik, dan wilayah mereka menjadi sempit. Selain itu, muncul negara-negara baru seperti Polandia, Finlandia, Cekoslovakia, Hungaria, Mesir, Irak, Arab Saudi, Suriah, Lebanon, dan Austria. Kedua, munculnya pemahaman politik. Pemahaman baru muncul sebagai reaksi terhadap pemahaman demokrasi liberal yang gagal mengatasi kekacauan di beberapa negara di benua Eropa. Di Italia, lahir fasisme yang diperkenalkan oleh Benito Mussolini. Secara total, kerugian perang mencapai 338 miliar US dollar. Perjanjian Versailles berdampak pada pergeseran kekuatan ekonomi ke Amerika Serikat, seperti yang direncanakan. Sebab perjanjian Versailles dapat membangkrutkan Eropa, meski hanya Jerman yang dikenai tanggungan ganti rugi perang. Hal tersebut dapat menyeret efek guncangan ekonomi Eropa. Eropa kehilangan posisi pentingnya dalam perekonomian, dan Amerika Serikat menjadi raksasa ekonomi yang baru. Amerika menjadi kreditor dunia dan negara produsen terbesar, karena sumber daya Eropa terkuras habis akibat perang. Selain itu, sistem ekonomi liberal yang dipandang menyulitkan diganti dengan ekonomi terpimpin yang banyak melibatkan kekuasaan negara. Industri peralatan perang semakin maju, sehingga kaum buruh semakin meningkat dan menduduki posisi yang semakin kuat di masyarakat. Undang-undang sosial mulai diberlakukan dan dikeluarkan di berbagai negara.
Perang turut mempromosikan kesetaraan sosial, di mana sebagai contoh, Rusia mulai mengakhiri pembatas antara si kaya dan si miskin, bangsawan dengan rakyat. Selain itu, revolusi Rusia turut memberikan hak kepada kaum perempuan. Sementara itu di Inggris, muncul gerakan emansipasi wanita yang disebut sebagai suffrage, yang merupakan perempuan-perempuan yang selama perang menjadi pekerja kasar, namun gaji mereka tidak sepadan. Akhirnya, mereka mendapatkan hak memilih setelah perang berakhir. Selama terjadinya Perang Dunia I, teknologi militer mengalami perkembangan yang pesat. Pencapaian dalam revolusi industri diterapkan dalam industri militer, sehingga berkembanglah teknologi kemiliteran, kimia, transportasi, dan juga komunikasi. Perkembangan tersebut diantaranya yang pertama ada machine gun atau senapan otomatis. Pertama kali digunakan secara efektif oleh tentara Jerman untuk melemahkan serangan Inggris dan Prancis pada Perang Parit, di mana senapan mesin ini menjadi senjata perang yang menyebabkan peningkatan korban. Yang kedua ada tank, menjadi pengganti meriam cannon yang memiliki mobilitas efektif. Pasukan dapat berlindung di dalamnya. Pertama kali digunakan oleh pasukan Inggris pada tahun 1916. Lalu yang ketiga ada pesawat tempur. Awalnya pertempuran dengan pesawat hanya menggunakan senapan yang ditembakkan dari atas. Kemudian dikembangkan oleh Jerman pesawat tempur pertama yaitu Fokker dengan teknologi interrupter gear atau machine gun synchronizer. Lalu yang keempat ada poison gas. Pertama kali digunakan oleh Jerman, kemudian berkembanglah senjata kimia. Selain perkembangan dalam senjatanya, berkembang juga alat pelindung diri dari senjata-senjata berbahan kimia, di mana setiap kubu mengerjakan dan mengembangkan masker untuk melindungi diri dari serangan senjata kimia tersebut. Yang terakhir ada radio, menjadi perkembangan teknologi nirkabel dan komunikasi, di mana radio hasil temuan Guglielmo Marconi pada tahun 1909 menjadikan komunikasi menjadi lebih efektif selama perang berlangsung.